Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Juli Jati Prambudi, dalam Ngaji Seni Rupa. Apa kabar sahabat-sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita kali ini jeda sejenak dari tema besar kita, seni rupa modern. Pada video sebelumnya sudah sampai pada persagi dan akan saya lanjutkan pada video yang akan datang. Kali ini saya akan berbagi mengenai seni patung modern Indonesia. Kalau kita bicara tentang seni patung, maka sesungguhnya kita boleh bangga karena akar seni patung Indonesia itu luar biasa, kuat ya. Terbukti di dalam bentangan sejarah seni rupa pramodern, maka patung itu sesungguhnya mendominasi sejarah ya, karena artefaknya sangat banyak ya, ada di dalam kehidupan tradisi ya, dalam museum-museum arkeologi, patung-patung prasejarah sampai patung ikonografi Hindu dan Buddha itu masih sangat banyak dan beragam ekspresinya. Ya, berbeda dengan seni lukis. Seni lukis itu sesungguhnya baru mulai menjadi kredo penciptaan seni di Indonesia. Itu baru di dalam seni lukis modern, dalam artian kesadaran eksistensialnya itu ada di dalam seni lukis modern. Nah, kalau di seni lukis Nusantara memang seni lukis itu diekspresikan dalam aneka ragam media ya, di kulit ya, di pohon, di cadas ya, termasuk di tubuh ya, atau tato itu. Jadi seni lukis juga sudah ada, tetapi mediumnya tidak seperti di dalam seni rupa modern atau seni lukis modern. Nah, kembali kepada kita topik ini, seni patung ya, kita memiliki akar yang kuat di dalam seni patung ya. Pertumbuhan seni patung Nusantara begitu khas ya, dan saya kira ini tiada duanya di dunia ini, dan itu diakui oleh banyak peneliti asing ya. Misalkan kita membaca bukunya Claire Holt itu ya, judulnya Art in Indonesia ya, Continuities and Change, yaitu buku itu banyak membahas tentang bagaimana kesinambungan dan perubahan dalam seni di Indonesia ya, dari waktu ke waktu. Nah, khusus dalam seni patung modern ya, ada dua pandangan. Ya, pertama, pandangan apakah seni patung pramodern, dalam hal ini patung Nusantara yang bertaburan dalam seni primitif dan sampai ke seni ikonografi Hindu dan Buddha, itu memiliki kesinambungan dengan seni patung modern. Apakah juga yang kedua, apakah seni patung modern itu tidak punya kesinambungan? Artinya tidak ada kaitannya dengan patung pramodern. Atas pandangan yang pertama, sesungguhnya kita banyak mendapatkan bukti. Nanti terutama di dalam seni patung kontemporer, maka warisan budaya patung yang ada di dunia pramodern itu justru kemudian di rethinking, dipikir ulang, kemudian di reinterpretasi ulang, ya, reinterpretation, kemudian juga ditemukan ulang, reinvention. Nah, itu di dalam seni patung kontemporer itu nanti banyak, karena memang salah satu kredo patung kontemporer itu adalah justru mengadaptasi, ya, mengadopsi atau mengeksplorasi, membaca ulang kekayaan dunia yang sebelumnya, atau dalam hal ini tradisi. Nah, kemudian yang kedua, kalau dikaitkan dengan pandangan bahwa seni rupa modern itu berpangkal tolak pada kesadaran individualitas yang terkait dengan kesadaran rasionalitas eksistensialisme, yaitu memang seakan-akan di sini tidak ada kesinambungannya sama sekali.
dia hadir dalam kondisi yang serba baru. Ya, karena ada kesadaran yang sama sekali berbeda dengan kesadaran di seni pramodern. Bahwa seni pramodern kesadarannya lebih bertumbuh pada kesadaran mitis, ya, sementara seni modern itu lebih bertumbuh pada kesadaran ontologis, kesadaran di mana dunia di luar manusia, terutama ini alam ini, itu dipahami secara berjarak, ada objek, ada jarak di antara objek dan subjek. Sementara kalau di era mitis tidak ada jarak, ya, alam itu menyatu dengan dunia kita, kosmos kita itu menyatu dengan dunia di luar kita. Itu sehingga kebersatuan itu kemudian menjadi terpisah, ya, karena ada kesadaran individual yang ingin memproduksi eksistensialistik itu. Nah, kemudian dalam hal ini pertumbuhan patung modern di Indonesia itu sebenarnya ada 3 kecenderungan. Yang pertama, kecenderungan sejumlah pelukis yang ingin mencari medium-medium di luar seni lukis. Ya, dalam hal ini dia mencoba patung. Ambil contoh aja beberapa seniman, misalkan Affandi, ya. Affandi itu mencoba membuat patung, potret dirinya dia dibuat dari tanah liat, tetapi kesadaran penciptaannya itu seperti dia melukis. Karena itu jejak ekspresi, ya, lukisannya di dalam patungnya dia itu, potret diri itu sangat kelihatan, mengingatkan lukisan potret dirinya, ya, yang sering dibuat oleh Affandi. Begitu juga seperti yang dilakukan oleh Indra Gunawan, ya, Trubus dan seterusnya. Itu kalau dilihat pada patung periode awalnya dia, itu lebih banyak jejak ekspresinya yang didorong, yang ditekankan di situ. Ya, dengan demikian agak melupakan soal proporsi, anatomi, ya, dan seterusnya itu, yang seperti yang ada di dalam ilmu membuat patung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adanya kesadaran patung monumen. Ini terkait dengan pertumbuhan kota modern di Eropa sebenarnya. Jadi pertumbuhan kota modern di Eropa itu, desain kota itu, ya, itu selalu memunculkan landmark atau titik-titik sentral yang merupakan istilahnya itu titik energi massa, di mana ketika dia berada di situ seolah-olah dia disatukan oleh satu representasi bentuk tertentu. Ya, maka di dalam kota-kota modern, ya, di titik-titik tertentu yang dianggap strategis itu, apalagi juga titik itu seringkali dikaitkan dengan historis tertentu, ya, maka itu merupakan suatu titik energi, ya, di mana massa itu berkumpul lalu memandang, mengimajinasikan sesuatu yang sama. Soekarno dalam hal ini memelopori, ya, dan dia membuat patung-patung publik, ya, atas idenya dia yang kemudian bekerja sama dengan pematung Indonesia Pak Edi Sunarso, ya, dalam rangka membangun kota modern Jakarta. Ya, itu dia membuat Tugu Selamat Datang di Bundaran HI, lalu patung Dirgantara di Pancoran, kemudian patung Pembebasan Irian Barat, ya. Nah, ini merupakan kesadaran Soekarno karena dia seorang memiliki ilmu teknik sipil dan dia juga punya kepedulian terhadap arsitektur, ya, perencanaan kota, ya, dia punya pandangan-pandangan yang ke depan mengenai kota Jakarta itu. Makanya jangan heran kalau di era Soekarno itu dia memilih gubernur saat itu yang punya kesadaran artistik yang kuat, ya, seperti Heng Antung, ya. Sekalipun cuma sebentar, ya, dia jadi wakil gubernur dulu terus jadi gubernur sebentar. Kemudian setelah itu Bang Ali, ya, jadi dia dari KKO, tetapi dia punya pandangan-pandangan yang hampir mirip dengan Soekarno, cara memajukan kota modern Jakarta itu, ya, maka
ya di tangan Bang Ali itu Jakarta kemudian tumbuh menjadi kota metropolitan yang cepat dan kemudian menjadi sentral peradaban Indonesia. Ya. Nah kemudian patung publik itu kemudian bertebaran di kota-kota strategis di Indonesia yang kebanyakan temanya itu tema pahlawan, tema sejarah, ya dan seterusnya ya, dan itu yang menjadikan landmark di kota-kota modern di Indonesia. Yang berikutnya adalah pertumbuhan patung modern yang dipicu oleh hadirnya Akademi Seni Rupa Indonesia. Nah ini yang memelopori adalah Seni Rupa ITB dan ASRI Yogyakarta yang kemudian namanya berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kebijakan pemerintah dari ASRI menjadi STSRI ASRI, kemudian akhirnya menjadi ISI Yogyakarta, khusus di seni rupa itu yaitu Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Nah dalam akademi ini kemudian memicu tumbuhnya semacam gaya patung, yaitu figuratif dan non figuratif. Khusus di patung non figuratif ini kemudian juga ini berkembang ke dua arah, yaitu yang disebut dengan animated form dan calculated form. Kalau patung non figuratif animated form ini itu lebih fokus pada emosi, ya, ekspresi di situ. Jadi permukaan bentuk itu dieksplor sehingga ada jejak-jejak emosi yang sangat kental di situ. Misalkan di situ kita lihat patung non figuratifnya G. Siddhartha, kemudian Dolorosa Sinaga, ya, Anusapati termasuk di dalamnya di situ. Nah kemudian yang berikutnya yang agak berbeda dengan dia, bahkan mungkin perbedaannya sangat signifikan, yaitu calculated form. Kesadaran ini dibentuk oleh kesadaran formalistik yang memang pada awal tahun itu, ya, pertumbuhan itu dipicu oleh pengaruh pandangan formalisme dalam seni rupa. Yang kita tahu di Amerika itu formalisme itu tahun-tahun 50-an itu sangat mendominasi wacana seni rupa modern. Ya. Kemudian masuk ke ITB sebagai sebuah ism, ya, yang kemudian diajarkan secara terstruktur menggunakan kurikulum. Ya dalam hal ini Bu Rita Widakto menjadi orang yang sangat berperan di situ. Ya karena Rita Widakto dididik di Eropa, ini orang Jerman aslinya, kemudian menjadi dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, ya sampai pensiun. Dia kebetulan juga menikah dengan seorang Indonesia, seorang Jawa, orang Solo aslinya, Profesor Widakto, ya. Kemudian Bu Rita ini secara kurikulum, ya, itu memang mendidikkan secara ketat bagaimana membuat patung yang penuh dengan perhitungan itu. Maka kita tahu karya-karya Rita Widakto itu memang sangat rigid sekali, ya, penuh dengan perhitungan, bahkan garis, antar bidang, ya, itu betul-betul dihitung, ya, dengan kesadaran rasionalitas. Jadi kalau patung yang pertama tadi, non figuratif yang animated form tadi, itu lebih kental emosinya, ekspresinya. Yang calculated form itu lebih pada rasionalitasnya. Hitungan-hitungan rasionalitasnya itu yang sangat ditekankan. Nah, dua kutub ini memperkaya perkembangan patung modern di Indonesia. Nah, patung itu kemudian tradisi patung modern itu kemudian diteruskan terus, ya, pada era kontemporer yang nanti dipicu oleh kesadaran multimedia, multi gagasan, estetik, yang sebenarnya itu titik gempanya, episentrumnya itu diawali dari gerakan seni rupa baru Indonesia, yang nanti pada pertumbuhan tahun dekade 90-an, 2000-an sampai hari ini itu
menjadi seni instalasi yang kemudian disebut dengan installation art itu. Ya, ini yang nanti menarik dibicarakan dalam seni patung kontemporer yang memiliki kredo tersendiri, ya berbeda dengan kredonya dalam patung seni patung modern. Saya kira itu, kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.